negara bagian New South Wales, di mana kita adalah tempat paling banyak siswa Indonesia ada di Australia, dan juga pengunjung dari Indonesia paling banyak ada di negara bagian kami. Karena negara bagian kami dianggap aman dan juga merupakan pusat ekonomi ya, dan banyak lapangan pekerjaan. Selama pandemi ini kita memberikan banyak dukungan kepada siswa di negara bagian kami, termasuk bantuan-bantuan berkenaan dengan COVID, bantuan-bantuan mengenai konsultasi, konseling, dan sebagainya. Jadi kami memiliki ekosistem yang sangat mendukung pendidikan dan sangat mendukung mahasiswa maupun siswa sekolah. Dan kami melalui kerjasama ini ingin sama-sama belajar dengan Dinas Pendidikan di DKI Jakarta, bagaimana untuk kita bisa membangun ekosistem pendidikan yang modern dan juga bermanfaat bagi peserta belajar mengajar. Untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mencari informasi mengenai program-program pendidikan di negara bagian kami, bisa melalui website ini, Study New South Wales, di mana bisa ditemukan jurusannya apa saja, lembaganya apa saja, atau mungkin beasiswanya juga bisa ditemukan di website ini. Dan kita memberikan support juga untuk siswa-siswa yang baru lulus, support untuk mendapatkan pekerjaan, support untuk riset dan development, support untuk entrepreneurship atau kewirausahaan, sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari bersama dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan ini kantor-kantor kita di seluruh dunia, termasuk di Jakarta, di mana saya berkedudukan di kedutaan Australia yang berada di Jakarta. Dan kita memiliki kantor juga di benua-benua lainnya di dunia untuk mensupport jaringan kita dalam bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Ini adalah website kami. Silakan dihubungi kalau ada pertanyaan, boleh diajukan kepada saya bersama dengan tim saya, Ibu Menanda, yang sedang berada di Sydney hari ini, jadi tidak bisa bergabung, tapi beliau yang mempersiapkan untuk acara hari ini. Baik, demikian saja dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Dan tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Canva yang hari ini memberikan materi dan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Canva for Education tersedia untuk guru-guru di Jakarta maupun di Indonesia. Dan hari ini kita melakukan pembekalan yang pertama untuk guru-guru di DKI Jakarta. Mudah-mudahan acara hari ini boleh berguna. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yonatan Wijaya untuk sambutannya dan juga informasi mengenai New South Wales dan Study New South Wales. Berikutnya kami mengundang pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Anang Ristanto, untuk berkenan memberikan kalimat sambutannya. Bapak Anang, kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Sanas Bustomi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat siang untuk semuanya. Yang saya hormati Direktur Perdagangan dan Investasi New South Wales Indonesia, Bapak Yonatan Wijaya. Yang saya hormati juga Kepala Biro Kerjasama Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Marulina Dewi. Yang kami hormati Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Putoyo, serta Bapak Ibu guru peserta workshop Canva for Education untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan yang kami banggakan. Pertama-tama, tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bersama diberi kesempatan dan keselamatan untuk terus dapat berkarya sampai hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia sesungguhnya dimulai dari peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta tenaga kependidikan.
yang menjadi sumber dan inspirasi dalam proses belajar yang tentunya berdampak besar pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia, baik di masa kini maupun masa depan. Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai terobosan-terobosan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui program Merdeka Belajar. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini sudah 22 episode program Merdeka Belajar telah kami luncurkan. Dalam program Merdeka Belajar tersebut, Kemendikbudristek juga secara khusus menaruh perhatian dan upaya besar dalam memfasilitasi sekaligus mendorong kualitas guru dan tenaga kependidikan. Ibu Bapak yang kami banggakan, saat ini transformasi teknologi yang membawa digitalisasi berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan, memberi tantangan tambahan, yakni menguatkan kemampuan literasi digital bagi para guru dan tenaga kependidikan. Yang hari ini Bapak Ibu guru berhadapan langsung pula dengan anak didik kita, yaitu generasi Z, yang memang mereka terlahir sebagai sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi, dan mereka juga piawai dalam menggunakan teknologi. Untuk hal tersebut, saat ini Kemendikbudristek juga telah melakukan serangkaian transformasi dalam digitalisasi pendidikan yang berorientasi pada guru dan tenaga kependidikan. Seperti kami sudah meluncurkan Super Apps Platform Merdeka Mengajar atau PMM, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS, seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLA, dan yang lain. Selain itu juga kami dalam proses pembelajaran juga telah meluncurkan berbagai inovasi seperti akun pembelajaran, rumah belajar, dan berbagai kebijakan yang lainnya dengan tujuan untuk mempercepat transformasi pendidikan tersebut. Dalam praktiknya, saat ini Kemendikbudristek juga menggandeng berbagai mitra dari berbagai sektor dalam perspektif kolaborasi dan pentahelik. Salah satu mitra kami adalah Canva yang baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemendikbudristek tentang pemberian dukungan dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pemanfaatan Canva untuk pendidikan yang sudah ditandatangani pada tanggal 12 September tahun 2022 ini. Dan adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh Canva, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas pengguna untuk memanfaatkan aplikasi dan platform Canva untuk pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan aktivitas sosialisasi, pemanfaatan aplikasi dan platform yang dikembangkan Kemendikbudristek yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk aktivitas dan media seperti webinar, pelatihan, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu kerjasama untuk memberi dukungan peningkatan pemanfaatan akun pembelajaran dan PMM yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Ibu Bapak yang kami hormati, sebagai penutup, kami sangat menyambut baik pelatihan yang dilakukan pada hari ini, dan terima kasih dan selamat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga kepada Canva dan seluruh peserta webinar pada hari ini, Bapak Ibu guru yang kami banggakan atas sinergi dan kolaborasinya dalam upaya bersama-sama kita memajukan pendidikan di Indonesia. Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa sendirian dalam memajukan pendidikan, dan sudah tentu kami harus bergandengan tangan, gotong royong, baik dengan mitra, stakeholder lainnya di bidang pendidikan. Kami juga berharap webinar pada hari ini adalah awal baik untuk beragam upaya peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan di Jakarta secara khusus. Dan tentu juga kami dalam webinar ini sebagai praktik baik untuk daerah lain di Indonesia. Jadi ini nanti bisa disampaikan kepada daerah-daerah lain untuk juga melakukan kegiatan serupa dalam upaya untuk pendidikan dalam kerangka memajukan pendidikan dan dalam rangka pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih banyak Bapak Anang Ristanto atas sudah berkenan untuk memberikan kata sambutannya dan di acara hari ini. Untuk selanjutnya, kami mengundang Ibu Marulina Dewi selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutannya. Silakan untuk Ibu Marulina. Baik, terima kasih Mbak Sana. Suara saya terdengar dengan baik ya Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Ristek, Bapak Anang Ristanto. Terima kasih Pak atas sambutannya. Kabid SMP SMA, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Putoyo. Lalu kemudian Direktur Perdagangan dan Investasi New South Wales untuk Indonesia, Bapak Yonatan Wijaya, ketemu lagi kita Pak. Dan kemudian Program Manajer Canva Indonesia, Ibu Pipit Indrawati. Dan mungkin di sini juga ada perwakilan dari BPSDM DKI Jakarta, serta peserta workshop dan Bapak Ibu Guru yang sangat saya hormati. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah, maka kita sudah berkumpul di sini untuk mengikuti rangkaian workshop for education dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di bidang pendidikan, ya dengan harapan inspire learning through the power of visual communication and collaboration with Canva for education. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum saya masuk ke dalam sambutan saya mau informasikan juga bahwa sebenarnya saya juga adalah salah satu mantan anak didik dari Bapak Ibu Guru. Jadi ini sesuatu kebanggaan juga bagi saya bisa ada di sini dan kemudian mengarrange acara-acara atau berbagai rangkaian program untuk peningkatan kapasitas pendidikan. Karena saya waktu itu SMP-nya di SMP 103, SMP Negeri 103, dan juga SMA-nya adalah SMA Negeri 39. Mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu SMP 103 atau SMA Negeri 39. Ya, dengan Canva for Education, Bapak Ibu Guru dapat membuat bahan materi ajar yang menarik dan menjalankan aktivitas untuk siswa di kelas maupun di online. Nanti akan diberikan akses ribuan template untuk subjek nilai atau topik apapun yang akan dibuat sangat kreatif. Karena memang kita semua menyadari betapa pentingnya updating pengetahuan dan juga keterampilan di bidang digital, teknologi untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Karena saat ini kalau bagi guru, customer-nya itu adalah para siswa. Yang dilayani itu adalah para siswa. Jadi dalam masa pandemi ini memang alat yang paling sangat mumpuni untuk bisa kita adaptif adalah media belajar dengan digital. Bapak Ibu yang saya hormati, program workshop Canva for Education merupakan wujud kerjasama Sister State Province, Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah negara bagian New South Wales. Ya, ini sebenarnya sudah terjalin sejak tahun 1994 dan terus dibina dan dikoordinasikan dengan Kemenlu dan juga dengan Kemendikbud Ristek. Jadi tidak terlepas dari bimbingan dan binaan dari kementerian. Nah, namun baru saja di Oktober 2022 kita sudah memperpanjang kembali kerjasama kita dengan Sister State Province, DKI Jakarta dengan New South Wales, yang tanda tangan itu Gubernur DKI Jakarta dan juga Minister for Enterprise, Investment and Trade. Sebenarnya ada 5 bidang ya yang dikerjasamakan, selain juga pendidikan dan pelatihan, tapi ada juga pariwisata, pengembangan agrobisnis, industri makanan dan minuman, teknologi, ekosistem inovasi dan usaha rintisan, dan juga pelatihan tentang kejuruan. Jadi masih akan banyak hal yang akan kita tindak lanjuti, tidak hanya dengan satu kegiatan hari ini saja, masih banyak kegiatan-kegiatan atau program yang secara 5 tahun ke depan bergerak bareng antara Pemprov DKI Jakarta dengan New South Wales. Kami berharap kerjasama dengan New South Wales ini nanti akan terus memberikan peluang besar dan jejaring baru dalam meningkatkan kompetensi dan wawasan para guru, PNS maupun non-PNS di Pemprov DKI Jakarta. Ya, saya yakin kedua belah pihak nanti akan bisa fokus pada pertukaran ilmu dalam bentuk workshop, bisa juga seminar, source course, ya mungkin pertukaran source course di Jakarta atau New South Wales. Kemudian ingin ada school sister antara sekolah di Jakarta dengan New South Wales, lalu kemudian saling sharing gimana cara bahan ajar, dan kemudian memberikan kesempatan atau pengalaman mengajar mungkin di senior high school atau junior high school di New South Wales.
dan banyak program terkait lainnya yang mungkin bisa kita elaborasi selama 5 tahun ke depan. Nah, seperti yang kita rasakan bahwa pandemi COVID selama 2 tahun ini memang memberikan dampak perubahan dalam semua lini kehidupan, utamanya penggunaan teknologi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga kegiatan belajar mengajar. Di sini para guru dituntut untuk segera adaptif dengan cara mengajar digital, dan kami di sisi birokrasi Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini sedang berupaya merumuskan transformasi digital untuk menunjang kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan layanan publik dengan lebih baik lagi, termasuk ke area-area pendidikan. Transformasi digital ini pun sudah masuk ya Bapak Ibu ke dalam RPJMD, perubahan dalam upaya mendukung DKI Jakarta sebagai smart city, DKI Jakarta sebagai kota cerdas, dan mampu menuju kota global atau kota yang go internasional. New South Wales sebagai mitra kita, kami pandang memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi, di mana New South Wales merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Australia dan menyumbang sepertiga ekonomi di Australia. Sebagai informasi, sektor pendidikan dan teknologi New South Wales mencakup 41% sektor pendidikan, di mana lebih dari 240 perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pendidikan berlokasi di New South Wales. Ya, memang untuk membuat kota ini maju, kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, tetapi memang harus bisa bergandengan tangan, bekerja sama dengan berbagai hal, baik dengan akademisi, praktisi, pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, antar daerah, dan juga negara-negara tetangga yang ikut mendukung kemajuan Pemprov DKI Jakarta. Yang utama adalah kesiapan SDM yang mumpuni sebagai penunjang kolaborasi dan kerjasama. Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah negara bagian New South Wales, khususnya Kantor Perdagangan dan Investasi New South Wales Indonesia, dan juga PT Canva yang telah menyusun program workshop ini dan pelatihan yang sejalan dengan komitmen dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan SDM, khususnya di sektor pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi etalase dan kemudian teman-teman di Kementerian Dikbudristek dapat membuat ini juga copas atau diuji cobakan ke daerah-daerah lain atau daerah-daerah lain supaya Jakarta bisa selalu menjadi contoh bagi daerah lainnya. Lalu juga terima kasih kepada Kementerian Dikbudristek yang terus memonitor dan kemudian membina Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan upaya kolaborasi di bidang pendidikan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini dan juga Dinas Pendidikan dan bahkan ada BPSDM DKI Jakarta yang sama-sama memberikan waktunya untuk bisa meningkatkan kapasitas yang lebih lagi di bidang pendidikan kira-kira sejam atau 2 jam ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya berharap kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semoga workshop ini dapat memberikan manfaat tidak saja buat Bapak Ibu guru, tetapi pastinya buat murid-murid kita nantinya. Dengan ini, saya buka workshop Canva for Education. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih Ibu Marulina Dewi untuk kata sambutannya. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi pelatihan untuk hari ini yang akan dibawakan oleh Canva Indonesia. Saya mohon izin untuk memperkenalkan Ibu Pipit Indrawati. Beliau adalah Education Community Manager dari Canva Indonesia, jadi beliau hari ini yang akan membantu menjelaskan mengenai Canva dan memberikan panduan untuk penggunaan Canva. Silakan Mbak Pipit. Terima kasih banyak Mbak Sahnas. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian, salam sejahtera. Perkenalkan saya Pipit Indrawati, selaku Education Community Manager dari Canva. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menyapa seluruh, sepertinya ini sudah hampir ada lebih dari ribuan gitu ya Bapak dan Ibu guru di seluruh DKI Jakarta
Tentunya semoga sehat dan semangat selalu. Mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu guru sudah familiar dengan saya karena sudah bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Yang saya hormati Bapak Anang Ristanto, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati Ibu Marulina Dewi, selaku Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa sekali nih kalau sampai ada Bapak dan Ibu guru dari sekolah alma maternya Ibu Marulina Dewi ikutan hadir gitu ya. Mungkin boleh Bapak dan Ibu memberikan reaction gitu ya, kasih jempol seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di layar saya. Luar biasa sekali. Yang saya hormati Bapak Putoyo HSMPD, Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI, dan tentu saja Bapak Yonatan Wijaya, Direktur Perdagangan dan Investasi dari New South Wales Indonesia. Saya izin share screen, jadi pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang ingin saya bagikan. Tentu saja kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar gitu ya dengan Canva untuk pendidikan, tentu saja ini bisa menjadi peningkatan kapasitas yang lebih untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Kembali lagi, salam kenal, saya Pipit Indrawati. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan Pipit gitu ya, singkatannya. Lalu mungkin kembali lagi kalau Bapak dan Ibu guru sekalian sudah bergabung di Canva untuk Guru Indonesia, boleh berikan jempol gitu ya di Zoom Bapak dan Ibu guru sekalian. Tambahkan emoji supaya saya bisa tahu nih siapa saja Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung. Nah, sudah ada kalau di main room gitu ya, ada 22, angkanya terus naik gitu ya. Luar biasa sekali, ketemu lagi di sini, semoga nggak bosan gitu ya ketemu saya. Untuk Bapak dan Ibu guru yang belum bergabung, jangan khawatir, nanti di akhir sesi saya akan berikan tautannya sehingga Bapak dan Ibu guru bisa bergabung bersama dengan lebih dari 50.000 Bapak dan Ibu guru atau pendidik dan juga tenaga kependidikan di Indonesia yang sudah bergabung di komunitas kita untuk saling berbagi inspirasi dan juga berbagi karya bagaimana memanfaatkan Canva untuk kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri. Mungkin kembali lagi Bapak dan Ibu guru sudah familiarkah dengan Guru Duta Canva Indonesia ini? Pada kesempatan siang hari ini saya mengundang ada 3 Bapak dan Ibu guru Duta Canva, ada Pak Suhardi, ada Pak Denny Rohendi, dan ada Ibu Setiawati. Beliau masing-masing, ini Pak Suhardi mengajar di SMA 3 Tanjung Jabung Timur Jambi, Pak Denny Rohendi dari SMA 1 Taman Sari Jawa Barat, lalu ada Ibu Setiawati dari SDN 001 Lubuk Terap Riau. Beliau semuanya juga sudah bergabung di grup Facebook atau komunitas kita. Jadi kalau mau berbagi tips dan trik nanti bisa sekali gitu ya Bapak dan Ibu guru bergabung di komunitas kita. Nah nanti Bapak dan Ibu Pak Suhardi, Bu Setia, dan Pak Denny akan membantu berbagi tips dan trik ketika sesi tanya jawab. Nah, mungkin sekilas saja Canva untuk pendidikan tadi sudah sempat dikenalkan gitu ya di depan ketika sambutan. Dengan Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu guru sekalian bisa dengan mudah membuat, berkolaborasi, dan juga berkomunikasi secara visual di kelas. Dan juga Bapak dan Ibu guru akan memperoleh semua keuntungan fitur premium seperti jutaan gambar, font grafis, video aplikasi, dan banyak sekali. Nah, saya akan jabarkan gitu ya apa saja manfaatnya. Misi dari kami di Canva, khususnya untuk Canva untuk pendidikan adalah memberdayakan kreativitas dan kolaborasi di kelas, di mana di era ini kita tahu bahwa kreativitas adalah keterampilan untuk seumur hidup, di mana ini adalah bekal untuk para peserta didik kita untuk masa depan mereka. Selain itu juga tentu saja dengan puluhan ribu template atau bahan ajar, bahan belajar yang tersedia di Canva dengan materi yang berwarna-warni, berbagai bentuk, tentu saja bisa
materi ajar yang menarik, berbuah hasil belajar yang lebih baik. Kemudian juga Bapak dan Ibu guru dengan peserta didik bisa berkolaborasi di kelas, tentu saja bisa melatih dan meningkatkan kepercayaan diri serta pola berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, tentu saja menghemat waktu Bapak dan Ibu dalam membuat bahan ajar yang rumit menjadi sederhana. Nah, kita akan buktikan bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Dan Canva untuk pendidikan ini 100% gratis untuk guru, siswa, dan tenaga kependidikan dari TK hingga SMA sederajat. Kenapa mungkin bertanya-tanya kenapa ini gratis? Apakah memang benar gratis gitu ya, sampai kapan gratisnya? Nah, ini adalah 6 prinsip Canva yang memandu Canva dalam berperilaku dan mengambil keputusan sehari-hari, di mana Canva untuk pendidikan ini diberikan sebagai wujud Canva dalam menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia atau merealisasikan dari ke-6 prinsip Canva ini. Nah, apa saja yang ada di Canva untuk pendidikan? Tentu saja Bapak dan Ibu sudah familiar gitu ya dengan puluhan ribu template pendidikan yang siap pakai dan dapat dimodifikasi. Ini ada contoh-contohnya, formatnya sudah ada banyak sekali, sudah ada tersedia dalam presentasi pendidikan, template video, materi BK, pelengkapan dekorasi kelas, dan banyak lagi. Selain itu juga tentu saja ada akses ke berbagai elemen-elemen grafis, foto, video, audio gitu ya, yang bisa dengan mudah Bapak dan Ibu guru gunakan, tidak perlu lagi mencari secara terpisah dengan platform pencarian gitu ya, tapi Bapak dan Ibu bisa utamakan dulu mencari di Canva karena semuanya sudah tersedia dan juga termasuk dengan copyright atau lisensi juga sudah dibundle bersama dengan Canva. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu guru sekalian bisa berkolaborasi langsung secara real time, baik dengan kolega Bapak dan Ibu guru gitu ya, misalkan mau kerja kelompok membuat laporan presentasi atau PPDB, ataupun juga berkolaborasi secara langsung dengan siswa juga bisa ditugaskan gitu ya dalam kerja kelompok, mereka membuat suatu karya atau laporan dengan Canva. Selain itu juga Bapak dan Ibu tentu saja sudah ada nih pengaturan folder atau kelompok, pembagian ruang kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih mudah lagi di Canva Bapak dan Ibu guru sekalian, jika mengajar menggunakan Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa dengan mudah mengintegrasikan dari Canva, ditugaskan ke Google Classroom. Nah, seperti pada gambar di sini gitu ya, sangat-sangat mudah sekali untuk mengirimkan penugasan. Susah lagi ibarat kata, kita tidak perlu membuat. Lalu, nah mungkin ini yang paling sering ditunggu-tunggu, paling sering dibahas gitu ya di komunitas kita, yaitu penghapus latar belakang. Nah, di sini adalah penghapus latar belakang untuk di foto, tapi bulan lalu Canva sudah meluncurkan penghapus latar belakang untuk video. Nah, nanti mungkin kita bisa bersama-sama eksplorasi gitu ya, melihat bagaimana kehebatannya bagian ini, kolom ini gitu ya, kanvas Canva. Lalu Bapak dan Ibu serta siswa juga bisa menggunakan Canva di perangkat apapun. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, bisa dari handphone Android ataupun dari handphone Apple, iPhone, ataupun dari website, ataupun juga di desktop dan lain sebagainya. Kemudian dari segi privasi dan keamanan juga sudah terjamin, khususnya untuk siswa semuanya sesuai dengan regulasi yang berlaku di Amerika. Nah, mungkin bagian ini yang ingin saya tunjukkan gitu ya, biar dapat lagi nih gambarannya dengan Canva memang bisa bikin apa. Nah, di halaman ini saya sudah bagikan ada 3 klasifikasi gitu ya, pemanfaatan Canva untuk pendidikan untuk KBM di sekolah. Yang pertama adalah membangun kelas yang positif, yang kedua adalah desain bahan ajar, yang ketiga adalah desain aktivitas siswa.
Nah, contoh untuk membangun kelas yang positif, Bapak dan Ibu bisa membuat pengumuman kelas ataupun juga sertifikat. Jadi sudah tersedia template-nya, Bapak dan Ibu guru sekalian tinggal modifikasi. Bisa juga buat buletin kelas, jadwal pelajaran, ataupun juga latar belakang Zoom dan header Google Classroom untuk yang masih menggunakan hybrid system gitu ya, hybrid learning di sekolah. Untuk desain bahan ajar sendiri, Bapak dan Ibu guru sekalian bisa membuat presentasi pendidikan, bisa membuat RPP, bisa membuat lembar kerja. Nah, sore hari ini atau siang-siang menuju sore hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuat lembar kerja yang menarik untuk peserta didik kita. Untuk desain aktivitas siswa sendiri, Bapak dan Ibu bisa menugaskan siswa untuk contohnya membuat komik, membuat infografis, ataupun proyek kelompok, kerja kelompok, bisa membuat poster, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, ini halaman ini karena ini adalah pintasan gitu ya. Kalau kita klik, nanti akan langsung muncul ke halaman template yang ingin kita tuju, contoh lembar kerja gitu ya. Nah, halaman ini sudah tersedia ada di komunitas Facebook kita Guru untuk Canva untuk Guru Indonesia. Nah, ini contoh untuk yang mind map gitu ya. Jadi tentu saja Canva memudahkan Bapak dan Ibu guru sekalian membuat berkolaborasi dan berkomunikasi secara visual di kelas dan banyak lagi. Nah, untuk mendapatkan akses ke Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu cukup kunjungi halaman Canva untuk pendidikan di sini. Namun, seperti tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Anang Ristanto, bahwa per September lalu Canva resmi menjadi mitra akun pembelajaran belajar.id. Artinya apa? Artinya setelah Bapak dan Ibu menggunakan akun atau setelah integrasi dengan akun belajar.id, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi melakukan verifikasi data di Canva. Nah, mungkin memang kalau verifikasi itu langkah-langkahnya gimana gitu ya. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu guru sekalian yang belum mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id, jadi harus terlebih dahulu ingin mendapatkan akses menggunakan alamat email yang lain contohnya. Nah, langkah-langkah verifikasinya seperti ini. Pertama adalah kunjungi halaman Canva untuk pendidikan, lalu klik mulai verifikasi. Setelah itu, jika belum punya akun Canva, maka silakan membuat akun Canva terlebih dahulu, klik sign up with email. Nah, saya sarankan silakan gunakan email sch.id atau belajar ID tentu saja. Tapi kalau belum punya gitu ya, kalau misalkan belum aktivasi akun pembelajaran belajar ID, bisa silakan gunakan alamat email Gmail. Lalu setelah sign up dengan email, Bapak dan Ibu ketika akun Canva-nya sudah selesai atau sudah jadi gitu ya, silakan klik di bagian pengaturan akun di nomor 1 di sini, lalu klik di bagian 2, yaitu penagihan dan tim. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya, ada tulisan pribadi. Pribadi ini artinya akun Bapak dan Ibu guru sekalian masih akun pribadi, masih akun gratis yang terbatas, belum akun Canva untuk pendidikan. Nah, untuk verifikasi akun Canva untuk pendidikan, silakan klik di bagian penagihan dan tim. Pastikan ketika ada pertanyaan apa tujuan Anda menggunakan Canva, dijawab guru ya. Lalu setelah itu akan muncul ajakan untuk verifikasi Canva untuk pendidikan, tinggal diklik, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk melakukan verifikasi data diri. Nah, ketika verifikasi data diri ini, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti NUPTK atau sertifikat pendidik. Nah, bisa diklik mulai verifikasi sekarang, lalu akan muncul arahan untuk mengisi nama lengkap, nama sekolah, website sekolah jika ada, dan tentu saja untuk unggah dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini wajib menggunakan antara pilihan ya, pilihan NUPTK atau sertifikat pendidik, atau jika tidak ada atau belum ada
atau kartu anggota IGI atau PGRI. Nah, setelah mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan untuk verifikasi, klik kirim, lalu tunggu proses verifikasi dari tim Canva kurang lebih 7 hari. Nah, kalau sudah verifikasi data sudah diterima, Bapak dan Ibu akan menerima email seperti ini, selamat datang di Canva untuk pendidikan. Nah, itu adalah langkah-langkah alur verifikasi. Oleh karenanya, mengapa dengan Canva menjadi mitra dari akun pembelajaran belajar.id, kini Bapak dan Ibu bisa dengan lebih mudah menghubungkan atau menggunakan Canva untuk pendidikan. Nah, saya akan buktikan seberapa mudahnya gitu ya. Ini khususnya untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id aktif. Nah, saat ini di bulan Oktober, integrasi yang sudah dilakukan adalah untuk Bapak dan Ibu guru dengan akun dinas atau Dikbud. Jadi Bapak dan Ibu guru tenaga kependidikan gitu ya, yang sudah memiliki akun belajar.id sudah bisa menghubungkan atau mengintegrasikan akun Belajar ID dengan akun Canva. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru serta peserta didik bisa kapan? Bapak dan Ibu guru dan peserta didik aktivasi teknis akan kami luncurkan bersama dengan tim dari Kemendikbudristek di bulan November. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu saya undang untuk bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Bisa dibuka gitu ya, mohon dibantu dari tim IT atau tim admin untuk bisa dibagikan laman link tersebut gitu ya, bit.ly Canva Guru Indonesia untuk bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia, supaya nanti ketika integrasi teknis untuk Bapak dan Ibu guru dan peserta didik sudah luncur, sudah launch, Bapak dan Ibu bisa langsung dapat informasinya. Nah, saya izin pindah share screen. Saya mau tunjukkan bagaimana mudahnya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menggunakan akun belajar.id. Jadi ini halaman Canva ya, Canva yang sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi Canva dengan Canva Bapak dan Ibu bisa mengatur pengaturan bahasa. Jadi ada di bagian bawah gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Arab boleh, tapi juga nanti ketika mencari di halaman pencarian pun harus menuliskan sesuai dengan bahasa gitu ya. Jadi ini saya gunakan bahasa Indonesia. Lalu saya tinggal klik masuk karena saya sudah menggunakan akun dengan Belajar ID gitu ya. Ini saya diberikan akun untuk demo untuk menunjukkan ke Bapak dan Ibu guru sekalian bagaimana mudahnya setelah integrasi dengan akun belajar.id. Kita bisa pilih lanjutkan dengan email atau lanjutkan dengan Google. Saya akan pilih lanjutkan dengan email. Saya akan masukkan alamat email Belajar ID saya. Bapak dan Ibu bisa lihat single sign-on aktif, artinya sudah terintegrasi gitu ya antara email saya dengan akun Canva. Saya tinggal klik lanjutkan. Kita tinggal masukkan sesuai arahan, masukkan alamat email, lalu masukkan password. Nah, ini adalah beranda akun Canva saya. Nah, saya kebetulan sudah digabungkan dengan tim kota kabupaten bersama dengan Bapak dan Ibu guru dengan email dinas.belajar.id yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi bisa lihat ya perbedaannya di sini tulisannya pendidikan. Artinya akun saya sudah akun Canva untuk pendidikan. Jadi kalau nanti ketika sudah integrasi untuk Bapak dan Ibu guru serta peserta didik menggunakan akun belajar.id, ketika masuk, ketika login, sudah akan otomatis bergabung di sekolah
di mana Bapak dan Ibu guru bertugas gitu. Jadi kalau misalkan sekarang Bapak dan Ibu guru ada di SMA 28 gitu ya. Nah, nanti ketika masuk ke Canva, Bapak dan Ibu guru akan melihat nama di sini ya, nama di bagian ini tulisannya adalah SMA 28. Jadi semua Bapak Ibu guru, kepala sekolah, semua yang bertugas di SMA 28 beserta dengan peserta didik akan otomatis berkumpul di satu tim. Nah, baik, sekarang saatnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenal 5 dasar-dasar desain grafis. Nah, materi ini sudah pernah saya sampaikan atau tampilkan gitu ya, ketika pelatihan bersama dengan tim platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini di dalam 5 prinsip dasar desain ini, Bapak dan Ibu ada lembar kerjanya. Nah, mungkin silakan untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya akun Canva bisa membuka template ini. Saya berikan tautannya ada di kolom chat. Mohon dibantu tim IT dan tim admin. Saya buka juga di halaman berikutnya. Nah, ini adalah dalam format template. Jadi sengaja langsung dalam bentuk lembar kerja, karena ini adalah memang yang akan kita buat penugasan ya, atau kita perlu pelajari bersama sebelum nanti penugasan untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, 5 prinsip dasar desain. Jadi untuk menilai keberhasilan suatu desain, kita bersama-sama, tidak Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir gitu ya, aduh nanti ribet, enggak, ini mudah sekali gitu ya. Di mana ini adalah fondasi untuk memastikan bahan ajar atau bahan ajar yang Bapak dan Ibu guru buat bisa menyampaikan pesan atau maksud yang kita inginkan. Prinsipnya apa saja? Kesejajaran, hierarki, konsistensi, kontras, ruang negatif. Nah, saya mau buka dulu template ini di halaman akun Canva saya, ya. Saya akan pindah lagi share screen-nya. Nah, jadi di sini tadi kan saya sudah masuk ke akun Canva. Ini adalah beranda Canva saya gitu ya, di tim kota kabupaten. Nah, di sini saya sudah buka template lembar kerjanya. Nah, sekarang saya juga mau buka yang halaman presentasinya juga di window yang sama, di tab yang sama, supaya Bapak dan Ibu juga bisa melihat tampilan tersebut. Nah, kelihatan ya presentasinya. Jadi di sini beranda, di sini template saya. Ketika saya buka template ini, ketika saya klik gunakan template, maka saya otomatis akan langsung mendapat kopinya. Saya akan klik gunakan template, saya akan otomatis mendapatkan salinannya. Nah, ini adalah tampilan halaman kanvas Canva gitu ya. Jadi ini kanvasnya. Ada tambahkan teks di bagian sini. Ada bisa unggah foto atau gambar, lalu bisa bagikan dan unduh di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita pelajari dulu prinsip yang pertama, yaitu kesejajaran. Ini kita bisa lihat gitu ya, desain di sebelah kiri desainnya sangat ceria, sangat rapi. Tentu saja kalau kita lihat dari pilihan elemennya gitu ya, atau pilihan kartunnya, ini cocok sekali untuk peserta didik di jenjang bawah seperti PAUD atau SD. Nah, kita bisa lihat di sini ada kesejajaran ya. Dari tulisan ini sejajar, jadi ketika membaca atau mencari tahu informasi, siswa tidak terdistraksi. Mereka bisa fokus. Yang pertama informasinya apa? Oh, yang pertama informasinya adalah who are you most thankful for lately. Lalu yang kedua informasinya apa? Oh, yang kedua adalah
Thankful Thursday. Jadi setiap hari Kamis kita mengucap syukur gitu ya bersama-sama, bisa buat poster sama-sama atau mengucapkan syukur secara verbal ke teman-temannya gitu ya, atau ke Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini diajak membuat card. Why not make a card for them? Nah, ini sejajar, jadi informasinya bisa diserap dengan cepat. Ya, jadi ini kesejajaran. Lalu bagaimana caranya untuk melatih kita membuat kesejajaran gitu ya? Karena sangat penting sekali, jangan sampai tulisannya ada yang mepet ke kiri, ada yang mepet kanan, ada yang di tengah gitu ya. Tentu saja itu akan menjadi distraksi untuk mencerna informasi. Nah, untuk kita mencapai kesejajaran, ada latihan nih. Nah, ini memang dalam format, sudah saya pilihkan format lembar kerja. Format lembar kerja ini ukurannya A4. Jadi kalau kita lihat di bagian file, nah, ukurannya 21 cm kali 29,7 cm, ini sudah ukuran A4. Nah, jadi yang pertama untuk melatih kesejajaran, kita bisa menggunakan garis margin. Nah, garis margin ataupun penggaris dan pemandu. Untuk menampilkan garis margin ataupun penggaris dan pemandu, Bapak dan Ibu cukup klik file, lalu akan muncul pilihan seperti ini, tinggal dipilih semuanya. Termasuk juga bisa tampilkan blik cetakan. Nah, ini nanti misalkan Bapak dan Ibu guru ingin mencetak bahan ajar Bapak dan Ibu, bisa ditampilkan blik cetakannya. Ya, jadi bisa tampilkan penggaris dan pemandu, tampilkan margin, tampilkan blik cetakan. Nah, kita latihan. Yang pertama ini ada lembar kerja reading comprehension bahasa Inggris gitu ya. Yang perlu kita revisi, yang pertama adalah tampilkan latihan 1, tampilkan garis margin. Nah, kita pilih file, tampilkan penggaris dan pemandu, langsung muncul di atas ada angka seperti penggaris, dan di kiri juga ada seperti penggaris gitu ya. Lalu tampilkan margin. Nah, margin ini adalah yang titik-titik kasat mata ini adalah margin. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu guru membuat bahan ajar, pastikan informasi yang penting tidak melewati batas margin. Contoh, ini kok melewati batas margin dikit gitu ya. Nah, semisalkan sekiranya Bapak dan Ibu merasa bahwa sepertinya materi saya cukup banyak, cukup kompleks gitu ya. Saya mau buat margin baru, yaitu setengahnya dari margin asli. Boleh. Nah, caranya bagaimana? Kita gunakan penggaris, arahkan kursor Bapak dan Ibu ke bagian penggaris, diklik kiri, lalu ditarik. Nah, jadi kelihatan ada garis baru gitu ya. Nah, ini kita membuat penggaris. Ini adalah penggaris kita bagian atas, penggaris bagian kiri, penggaris bagian kanan, lalu kita buat garis baru juga di bawah. Nah, kelihatan ya warna ungu. Nah, ini adalah margin baru kita, penggaris baru. Pastikan nanti informasi yang penting tidak melewati penggaris atau tidak melewati margin kita. Nah, ini jangan khawatir Bapak dan Ibu kalau masih menyimak gitu ya, belum bisa ikutan latihan bersama, jangan khawatir. Ini webinarnya sudah kita rekam, nanti Bapak dan Ibu ketika sudah ada waktu luang bisa sambil latihan, praktek, bisa ditonton ulang sambil praktek secara mandiri. Nah, kembali lagi kalau ada informasi penting, pastikan jangan melewati margin ataupun penggaris yang sudah kita tentukan. Bayangkan kalau ini saya pepetkan ke kiri gitu ya. Nah, mepet sekali ke kiri. Kalau saya presentasikan, nah pasti akan mepet sekali gitu ya. Tentu saja tidak enak untuk dibaca. Nah, kita perlu kembalikan lagi tulisan ini ke sesuai dengan garis yang sudah kita atur. Nah, di sini coba kita lihat lagi perbedaannya. Nah, perbedaannya jadi terlihat lebih rapi, tidak menjadi distraksi karena mata hanya cukup tertuju di secara mengikuti kesejajaran dari
bahan ajar kita. Nah, itu latihan 1, tampilkan garis margin pada desain. Tampilkan penggaris dan pemandu, sudah. Nah, latihan 3, rapikan letak tulisan merah untuk mendapatkan kesejajaran pada desain tersebut. Karena sekarang zigzag gitu ya, tidak rapi. Nah, saya berikan cara mudahnya daripada digeser gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, cara mudahnya adalah kita pilih ya, bersama-sama kita pilih panduannya. Nah, contoh nih panduannya yang ini ya, yang read the short passage below. Nah, contoh. Lalu kita cukup pilih diklik, lalu tekan shift di keyboard Bapak Ibu supaya kita bisa pilih mereka bersama-sama gitu ya. Nah, sudah terpilih semuanya. Sekarang arahkan kursor ke posisi, ada di pojok kanan, ada tulisan posisi. Kita klik posisi, kita klik ada tulisan kiri. Nah, kita klik kiri. Nah, dia akan secara otomatis mengikuti masternya gitu ya, yang ini master atau di sebelah kiri. Lalu tentu saja tulisan merah ini harus kita jadikan tulisan berwarna hitam ya kan. Cara manualnya kita bisa klik tulis teksnya, di sebelah atas akan muncul kolom daftar isi atau panduan gitu ya. Nah, kita pilih warna teks, bisa kita ganti warna hitam. Nah, atau triknya lagi, kita pilih dari master ya, kita klik masternya yang mau kita copy. Lihat di pojok sebelah pojok kanan ada tanda kuas, salin gaya, kita klik, lalu tempelkan ke yang ingin kita copy. Nah, cara ini lebih cepat dan lebih mudah. Nah, sejajaran. Jadi, nanti ketika Bapak Ibu membuat desain apapun di Canva, mau itu poster PPDB, atau buletin sekolah, atau poster pengumuman untuk kelas, ingat, desain mengikuti prinsip desain pertama, yaitu kesejajaran. Dan cara untuk mendapatkan kesejajaran sangat mudah sekali. Nah, kita lanjut ke prinsip dasar yang kedua, yaitu hierarki. Untuk hierarki, nah kita bisa lihat ya, jadi informasi di sini ada 3 informasi di poster ini. Masing-masing ukuran dan peletakan fontnya berbeda. Tentu saja kalau kita berbicara tentang hierarki, hierarki ini menunjukkan tingkat kepentingan suatu informasi. Informasi yang pertama yang paling penting adalah tentu saja yang di tengah. Informasi penting nomor 1, back to school check-in. Informasi yang kedua, oh ini back to school check-in sekolah mana? Oh, sekolah Laredo York Primary School. Lalu informasi yang ketiga, hierarki sesuai dengan tingkat kepentingan informasinya, ini punya gurunya adalah Frankie's homeroom class gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kesejajaran, sekarang kita lanjutkan dengan hierarki. Informasi yang penting peletakannya pun harus sesuai gitu ya. Kalau ini hanya 3 informasi, bisa kita sesuaikan, ada di tengah, lalu yang lainnya juga di atas, dan yang informasi ketiga di bawah. Tapi kalau kita berbicara dengan lembar kerja, terus gimana? Nah, ini contoh ada lembar kerja tentang biologi sel tumbuhan. Mari kita buka lembar kerja kita. Nah, kita buka lembar kerja, kita buka halaman berikutnya ya, tentang hierarki. Nah, ini adalah lembar kerja biologi, kita bisa lihat ya, namai setiap bagian sel tumbuhan. Jadi ini ada sel tumbuhan, mungkin ini bisa dikerjakan oleh siswa secara cetak ataupun secara online, tinggal diketik gitu ya, dijawab ini nama sel apa, namanya apa gitu ya. Tapi saat ini masih belum jelas nih, ya kan? Informasi pertama yang mana, informasi penting kedua yang mana, informasi penting yang ketiga yang mana. Ini seolah-olah semuanya sama, kok langsung loncat ke sini ya, instruksinya apa gitu kan. Nah, coba kita baca
sesuaikan ukuran font pada tulisan yang berwarna merah untuk membentuk hierarki. Nah, untuk membentuk hierarki, selain peletakannya, kita juga bisa bermain-main dengan ukuran font atau juga bisa bermain-main dengan warna font. Nah, sekarang kita bisa lihat, namai setiap bagian itu adalah perintahnya, tapi setiap bagian apa kok tulisannya kecil. Nah, saatnya kita besarkan gitu ya sel tumbuhan biar dia jadi informasi yang pertama. Nah, untuk menyesuaikan ukuran font tinggal diklik, lalu di sebelah kiri atas ada angka 20, ini adalah ukuran font yang sudah kita pilih dari teks yang kita pilih tersebut. Kita bisa sesuaikan, misalkan paling besar gitu ya, 40 boleh. Nah, kita bisa zoom out. Sudah cukup. Oh, berarti ini adalah gambar sel tumbuhan. Tugasnya apa? Informasi hierarki kedua yang ini, namai setiap bagian. Kalau misalkan mau diganti urutannya gitu ya, namai setiap bagian di bawah boleh, tapi biar sesuai namai setiap bagian sel tumbuhan. Jadi dia hierarkinya di atas. Tinggal kita ganti fontnya menjadi warna hitam. Nah, sudah selesai. Tapi masih ada nih yang kecil, merah lagi. Kita bisa lihat fontnya pun berbeda. Font yang lain yang warna hitam 8,9, font yang ini 12. Kalau memang ada unsur kesengajaan gitu ya, sengaja nggak apa-apa fontnya memang biar lebih besar, biar anak-anak tahu bahwa kalau bisa menjawab bagian yang ini, poinnya lebih tinggi, boleh. Tapi kalau ternyata mereka semuanya satu kesatuan gitu ya, tidak ada poin yang lebih tinggi, tapi anak-anak harus bisa menjawab semuanya. Jadi kita pakai trik yang tadi, pilih masternya, salin gaya pojok kanan atas, tinggal ditempel. Nah, langsung sudah sesuai, kita tidak perlu menyesuaikan apapun lagi karena sudah langsung sesuai dengan master. Nah, kelihatan ya, ini adalah lembar kerja biologi kita. Namai setiap bagian sel tumbuhan. Nah, itu adalah prinsip dasar desain yang kedua. Sekarang kita lanjut ke prinsip dasar desain yang ketiga, yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini sangat penting untuk mengatur gitu ya, atau menumbuhkan, memunculkan mood pada desain Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini konsistensi ini sangat penting untuk kohesi gitu ya, atau konsistensi, khususnya kalau bahan ajar Bapak dan Ibu ada lebih dari satu halaman. Jadi pastikan pilihan fontnya konsisten, jangan terus halaman 1 fontnya Open Sans, halaman 2 fontnya Arial, halaman 3 fontnya ganti lagi. Tentu saja itu nanti bisa menjadi distraksi untuk para peserta didik kita dalam menyimak atau mencerna informasi gitu ya. Dan tentu saja pilihan elemen-elemen. Jadi ini elemen ya, di Canva ini kita kartun-kartun ini gitu ya, atau penghias-penghias ini kita sebutnya elemen. Pilihan elemen-elemen ini pun harus konsisten dan serasi. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada tips ya. Tip yang pertama, mulai desain dari template pada Canva dengan tampilan visual yang Bapak Ibu guru suka. Nah, saya mau buka beranda Canva. Kita perlu mencari lembar kerja. Jadi kalau akun Canva Bapak dan Ibu guru sekalian sudah Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu akan otomatis muncul gitu ya arahan untuk mencoba desain untuk mendukung KBM. Jadi kita mau mencari, di sini sudah muncul ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan, header Google Classroom. Nah, sekarang yang ingin kita pelajari adalah lembar kerja. Sudah muncul ya lembar kerja. Kita mulai dari template. Jadi kalau masih baru gitu ya, dalam membuat bahan ajar ataupun menyesuaikan bahan ajar, memodifikasi bahan ajar, kita mulai dari template yang sudah tersedia. Kita klik tanda
Telusuri template dari kaca pembesar ini, kita klik. Akan langsung muncul pilihan lembar kerja. Nah, di sini sudah ada lebih dari 9.000 template lembar kerja yang bisa Bapak dan Ibu guru pilih lalu sesuaikan. Boleh juga kalau misal mau langsung dipakai, boleh banget gitu ya. Contoh, di sini ada bagian-bagian mikroskop, ada tentang menghitung dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati dulu nih, kita amati, kita mau menginspirasi atau memodifikasi dari template yang mana. Contoh nih ada teka-teki silang gitu ya. Boleh banget kita klik gitu ya. Saya mau juga membuat lembar kerja teka-teki silang. Nah, sudah ya. Kita sudah buka, jadi kita sudah pilih satu template ini gitu ya dalam format teka-teki silang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah amati, tinggal ditiru modifikasi. Yang pertama, jangan lupa kalau sudah memilih template, sesuaikan judulnya. Nah, jadi di bagian atas ada tulisan ungu simple teka-teki silang, sesuaikan judul ya Bapak Ibu. Lembar kerja matematika contoh. Ya, lembar kerja matematika kelas bisa disesuaikan 10A misalkan. Misal ya, atau saya mau lembar kerja matematika webinar Canva. Nah, bisa juga sambil promosi diri gitu ya, Ibu guru, nama gurunya ditulis, nama sekolahnya ditulis, boleh. SMA N28 Jakarta. Contoh. Nah, boleh ditulis sesuaikan judulnya. Ya, jadi mulai dari template. Karena dengan template yang sudah tersedia di Canva sudah langsung dipasangkan antara fontnya, pilihan warna dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita kembali dulu ke halaman tadi. Jadi itu tip yang pertama. Jadi mulai desain dari template pada Canva dengan tampilan visual yang Bapak Ibu guru suka. Lalu tips keduanya adalah tampilkan lebih banyak yang serupa. Nah, nanti kita akan kembali ke lembar kerja yang ini, kita akan bersama-sama praktek melakukan ATM. Kita kembali dulu ke lembar kerja. Nah, lembar kerja yang ketiga, konsistensi. Yang pertama latihannya adalah sesuaikan jenis font, maksimal pada satu desain atau pada satu dokumen bahan ajar, maksimal gunakan 3 jenis font. Lalu latihan 2, tambahkan elemen yang serupa pada desain. Baik, nah kelihatan ya, ini lembar kerja matematika hubungan linear. Nah, kita bisa lihat nih fontnya berbeda. Kita bisa lihat fontnya berbeda. Tunggu, saya kayaknya salah pencet zoom. View, exit full view dulu. Oke. Kembali ke halaman tadi tentang konsistensi. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya, ukur jenis font. Nah, bagaimana untuk mengetahui jenis font? Klik, ini Open Sans fontnya. Kalau yang sini fontnya apa? Fontnya Now. Kalau yang bawah fontnya apa? Reliway. Oh, yang ini apa? Fontnya Now. Oh, berarti kita harus memutuskan masternya mau yang mana. Kayaknya masternya yang ini contoh ya, yang Now. Nah, kita salin gaya lagi, jadi tidak perlu cari-cari satu-satu ini Now di mana gitu ya. Boleh juga kalau mau diketik Now tuh di sini. Kita boleh pakai Now Bold misalkan. Atau dengan cara salin gaya tadi tinggal klik masternya, oh contoh karena ini bold gitu ya, ini yang tebal, pilih master untuk di sini. Ingat hierarki ya, hierarki 1 berarti hubungan linear. Hierarki 2 berarti informasi di sini, instruksinya apa. Kita klik, lalu klik salin gaya, lalu tempel. Nah,
Jadi sudah lebih jelas gitu ya. Tugasnya atau lembar kerja ini tentang hubungan linear. Instruksinya, baca soal dengan cermat, jawab pertanyaan berikut. Nah, sekarang kita revisi yang ini, yang kedua. Pilih masternya. Pojok kanan atas ada salin gaya, kuas, tinggal tempel. Sudah selesai. Nggak ada 1 menit gitu ya, hanya beberapa detik. Lalu latihan yang berikutnya adalah tambahkan elemen. Nah, elemen ini untuk mempercantik, mengatur mood gitu ya. Bayangkan kalau ini lembar kerja ini warnanya abu-abu, warnanya hitam. Nah, pasti mood anak-anak itu juga akan terpengaruh. Kayak, aduh ini matematika suram sekali. Contoh ya, ini saya berikan contoh. Bayangkan kalau warnanya begini, semuanya hitam, nggak ada nggak ada elemen-elemen yang mempercantik. Kira-kira siswa ketika mengerjakan akan lebih gimana nih? Nah, lembar kerjanya hanya begini aja gitu ya. Padahal sekarang tadi anak-anak kita semuanya sudah generasi Z atau bahkan sudah ada nama generasi baru gitu ya, yang mana mereka sudah digital native, mereka sudah mandiri untuk belajar mendapatkan informasi-informasi dari teknologi gitu. Nah, tentu saja akan berbeda dengan ketika bahan ajar yang kita buat pun bisa mengikuti mengikuti kebutuhan dari memacu semangat gitu ya. Jadi motivasi mereka belajar. Nah, ini satu elemen. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menambahkan elemen yang lain? Karena di Canva elemennya ada banyak sekali. Di sebelah kiri gitu ya, di tab ada tulisan elemen. Kalau kita klik contoh, masukkan kata kuncinya, matematika, akan muncul puluhan atau bahkan ribuan pilihan elemen. Dan sesuai dengan prinsip desain Canva, yaitu tadi adalah konsistensi, kita perlu menggunakan elemen yang konsisten. Nah, lalu di sini sudah ada satu elemen, ya kan, ada elemen abstrak. Bagaimana caranya untuk memunculkan atau mendapatkan elemen yang serupa dengan elemen ini. Nah, kita klik elemen tersebut di tombol pilihan tombol gitu ya, ada di atas ada tulisan I, ada tanda I atau info. Kita klik. Nah, kita sekarang jadi tahu, oh nama elemen ini adalah Ball Fun Sparkle. Yang membuat siapa? Sparkle Stone. Terus juga kata kuncinya untuk mencari elemen yang serupa apa? Atau yang lebih luar biasa sekali, kita bisa klik tampilkan lebih banyak yang serupa. Nah, langsung muncul di sebelah kiri gitu ya. Langsung muncul, coba kita ulangi lagi. Klik elemen yang kita ingin cari, klik info di atas, klik tampilkan lebih banyak yang serupa. Maka yang serupa, elemen yang serupa, yang senada, akan langsung muncul di sebelah kiri. Nah, kita bisa langsung pilih gitu ya. Letakkan elemen-elemen kecil ini untuk mempercantik. Nah, kalau elemen tidak apa-apa karena dia hanya mempercantik. Tidak apa-apa peletakannya ada di atas gitu ya. Peletakannya melewati margin boleh. Melewati garis karena ada unsur kesengajaan boleh sekali. Nah, contoh nih ya. Saya akan taruh dia seolah-olah dia di ujung gitu ya. Akan kepotong kan, nanti kalau dicetak dia kepotong nggak apa-apa, asalkan ini adalah unsur kesengajaan, sengaja gitu ya, bukan tidak sengaja. Nah, jadi sekarang sudah cantik, atau mau ditambah lagi, tadi ada bentuk gitu ya, ada bangun contohnya. Nah, mau ditambahkan boleh, tapi kan ini linear gitu ya, bangun datar, boleh nggak apa-apa untuk mempercantik. Atau mau tambahin bunga, tadi kayaknya di bawah juga ada bunga. Nah, boleh sekali. Kita tinggal letakkan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru sekalian. Misalkan. Nah, ya.
Coba kita zoom. Nah, tentu saja ini lembar kerja yang menarik, siswa bisa terpacu gitu ya motivasinya. Oke. Sekarang prinsip dasar desain yang keempat, yaitu kontras. Tentu saja kontras ini sangat penting Bapak dan Ibu guru sekalian karena membantu untuk mendapatkan fokus, mempercepat untuk mencerna informasi. Bayangkan kalau latar belakang di sini warnanya putih, lalu teksnya warna kuning. Kira-kira enak tidak gitu ya untuk dibaca atau dicerna. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kontras? Untuk mendapatkan kontras, kita bisa bermain-main dengan warna. Kita bisa sesuaikan dengan warna. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini mencari bilangan prima lembar kerjanya. Tapi kok boring? Ya, bahan ajarnya kok boring. Kita bisa buat menjadi lebih ceria. Kita kembali ke lembar kerja. Nah, mari kita sesuaikan warna latar belakang. Boleh banget sesuaikan warna latar belakang, tinggal diklik halaman putihnya. Pojok kiri atas ada tanda warna latar belakang, tinggal diklik, tinggal pilih warna yang kita inginkan. Nah, contoh misalkan, aduh nggak mau terlalu rame gitu ya, malah jadi distraksi. Oh, nggak apa-apa, latar belakang tetap putih, tapi kita bisa sesuaikan contoh warna awan. Warna awannya tinggal kita klik, mau kita jadikan biru, misal. Nah, kita jadikan biru. Boleh sekali. Terus warna yang ini kita mau jadikan lebih mencolok. Boleh banget. Mau pakai warna biru yang lain, warna biru yang lebih tua, ataupun misalkan pilihan warna tidak tersedia di sini, bisa klik tanda plus. Bapak Ibu bisa mencari warna baru. Gitu ya. Nah, kita dapat warna baru, warna biru. Terus misalkan ini seolah-olah semuanya sama gitu ya. Nah, kita bisa klik. Waduh, saya nge-zoom zoom saya pakai trackpad gitu ya, jadi agak tricky. Kita kembali lagi ke halaman tadi. Oke. Misalkan ini ada tanda bulatan gitu ya, kita ingin siswa untuk memperhatikan bulatan ini. Tinggal diklik tanda tersebut atau elemen tersebut, kita ganti dengan warna merah. Nah, klik warna merah. Coba kita lihat sekarang, tentu saja sudah jauh lebih ceria gitu ya, dibanding kalau yang di sini. Nah, warnanya abu-abu semua. Prinsip desain terakhir yaitu ruang negatif. Tentu saja ini sangat penting untuk membantu mendefinisikan desain Bapak dan Ibu supaya tidak terlihat sumpek gitu ya, tidak terlihat sibuk atau berantakan. Untuk mendapatkan ruang negatif, kita cukup perlu meletakkan berhubungan juga tadi dengan kesejajaran. Nah, di Canva kita bisa mendapatkan mengatur. Nah, peletakan ini ada lembar kerja luas dan keliling bangun geometri. Nah, ingat tadi di depan kita sudah atur margin, kita juga sudah atur ada penggaris ya, penggaris atau outer, margin batas paling luar. Nah, yang zigzag apa? Yang zigzag adalah bangun ruang ini nih, kok zigzag gitu ya, bisa kelihatan kok ini melebihi, melebihi batas gitu kan, jadi nggak kelihatan. Nah, kita harus kembalikan nih lapangan berbentuk sembarangan ini ke kanan. Bisa kelihatan Bapak Ibu ini ada, nah saya hanya menggerakkan bangun ini gitu ya, bangun datar ini, lalu Canva sudah langsung memberikan arahan. Nih, dia memberikan garis tengah berwarna abu-abu pink gitu ya. Lalu juga ada tanda, nah ada tanda 1,5, dia memberitahu jaraknya
ke atas 1,5, ke bawah 1,5. Tapi kita pengen garisnya kan sesuai dengan yang ini gitu ya, box itu. Lalu tinggal kita geser, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan, dia sudah mengarahkan. Nah, ini berarti arahnya sudah di tengah antara bangun datar ini gitu ya. Nah, dengan teks. Jadi dia sudah di tengah-tengah. Kita perlu geser lagi ke kiri. Nah, biar tidak melewati box nomor 1 ini. Oke, sekarang pindah ke yang ini. Kita lakukan hal yang sama. Nah, 0,2 itu berarti sudah jarak di tengah. Lalu jangan lupa, nah 1 karena kita pengen dia berada nih ya, tidak terlalu dekat dengan garis. Nah, kalau di sini berarti mepet nih, bangun ruangnya tidak kelihatan. Nah, lalu yang ini kita juga lakukan hal yang sama, kita gerak-gerakkan kira-kira pasnya di mana. Munculkan garis yang pas. Sepertinya ini sudah sejajar. Nah, oke, jadi mudah sekali gitu ya untuk mendapatkan negative space. Ya, kita coba perbesar. Nah, sekarang dia sudah lebih rapi, bangun datarnya gitu ya, berada di batas nomor yang sudah dibuat. Ya, sudah. Nah, sudah selesai latihan kita untuk dasar-dasar desain. Jangan khawatir, kembali lagi nanti Bapak dan Ibu bisa belajar dari rekaman. Lalu juga lembar kerja ini, lembar kerja dasar-dasar desain ini juga bisa nanti dibagikan sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kopinya, salinannya. Nah, kita kembali ke yang ATM tadi gitu ya. Ini lembar kerja yang sudah kita pilih template-nya. Lembar kerja ini kita bisa lihat nih mata pelajarannya untuk siswa SD sepertinya gitu ya. Jadi masih belajar menulis. Ini M itu apa? Mobil. Ini apa? Bola gitu ya. Tapi kita dengan sistem ATM kita bisa buat teka-teki silang matematika contohnya, ataupun teka-teki silang untuk mata pelajaran yang lain. Nah, kita bisa kembali ke beranda, iseng-iseng tadi kita sudah mencari di bagian lembar kerja gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa mencari di kolom pencarian, kita bisa klik, cari nih lembar kerja. Oh, kok lembar kerja, teka-teki gitu ya. Sebentar, tertutup dengan Zoom. Oke, teka-teki. Kita bisa coba. Nah, muncul teka-teki silang. Kita klik. Nah, langsung muncul banyak sekali pilihan gitu ya. Bayangkan Bapak dan Ibu memberi penugasan lembar kerja, tugas akhir, misalkan akhir semester atau akhir topik, akhir bab gitu ya, dalam bentuk teka-teki silang. Ini ada teka-teki silang yang tadi kita ambil di sebelah kanan. Ada puzzle crossword gitu ya, nih yang lagi di sini nih. Terus juga ada tentang solar system dan lain sebagainya. Ada musical instrument, TTS Sumpah Pemuda. Nah, bisa banget nih besok Bapak Ibu dipakai gitu ya. Teka-teki silang bilangan. Nah, ini malah udah ada gitu ya, teka-teki silang untuk matematika. Jadi yang pertama-tama cari dulu template-nya untuk referensi, baru setelah itu kita sesuaikan, kita modifikasi gitu ya. Ada banyak sekali pilihannya. Oke, kita kembali ke yang lembar kerja yang ini, teka-teki silang. Nah, contoh kita mau sesuaikan warna gitu ya. Contoh ini jangan lupa tadi tampilkan penggaris, tampilkan pemandu, tampilkan margin. Oh, kita bisa lihat nih nama, tanggal, kelas, nilai ada di batas margin. Jadi tidak ada yang melewati margin. Oke, pertama yuk kan mau memodifikasi. Nah, kalau yang namanya modifikasi tentu saja sesuai dengan yang mendesain. Mau dimodifikasi dengan
bentuk apapun. Contoh misalkan ada, oh saya mau pakai yang ini. Contoh dimodifikasi antara di cross gitu ya, antara template satu dengan template lain. Klik dulu tanda tambahkan halaman di bawah, supaya tidak menutupi atau tidak merusak template yang kita pilih. Contoh, bordernya mau diganti dengan border seperti ini. Contoh, ini border warna hijau. Nah, contoh hijau ini mau kita ganti dengan warna ungu cetar misalkan, boleh. Nah, terus kita mau memindahkan teka-teki ini ke sebelah kanan. Bagaimana caranya? Yang semua materi yang ada di sini dihapus. Tapi bayangkan kalau kita hapus satu-satu gitu ya, capek. Nah, bagaimana caranya? Bagian yang penting, nah ini kan berarti ada layer gitu ya. Layer ini kita kunci dulu. Diklik pojok kanan, ada tanda gembok. Kita kunci. Nah, lalu saya mau langsung blok semuanya. Jadi semua sudah terpilih, tinggal delete. Nah, sekarang kita sudah punya template baru. Lalu kita tinggal pindahkan teka-teki silang ini. Ctrl+C, Ctrl+V, tinggal kita copy ke sebelah. Nah, sudah pindah. Jangan lupa nama, kelas, tanggal, nilai. Nah, lalu yang ini masternya gitu, yang awal kita bisa hapus. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, misalkan mau tambahkan logo sekolah, nama sekolah, boleh. Nah, jangan kita klik semuanya, berarti kan semuanya harus kita mundurkan gitu ya, supaya tidak melewati batas kertas putih. Kita blok semuanya, kita mundurkan dikit dulu. Nah, kita zoom in. Fontnya berapa? Oh, ini fontnya 21. Kita copy saja nama sekolah. Ini pura-puranya saya tadi dari SMA 28 Jakarta. Tapi font kan kembali lagi hierarki ya kan. Nah, ini terlalu besar kalau ukurannya sama dengan tanggal, ya kan? Jadi kita kecilkan ukurannya font ini. Nah, contoh kita jadikan dia 12 boleh ya, kelihatan ya 12 namanya. Terus ada logo. Ini saya nggak punya logonya, tapi kita pura-pura gitu ya, cari. Bapak Ibu kalau mau menambahkan logo sekolah, tinggal klik unggah file, nanti akan langsung terbuka gitu ya, dokumen yang ingin Bapak dan Ibu pilih, tinggal pilih saja. Contohnya saya mau pakai lingkaran ini gitu ya, pura-puranya ini adalah logo sekolah. Kita pindahkan logonya. Nah, contoh gitu ya. Ini contohnya logo sekolah SMA 28. Oke, mereka sudah sejajar di tengah. Sebelah kanan, jangan lupa nama guru contohnya. Atau mau ditaruh di bawah gitu ya, branding. Ini mumpung nih Bapak Ibu karena membuat karya karya masing-masing gitu kan. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kita bisa atur peletakannya random gitu ya. Pintu, ini kan hint-nya gitu ya. Apa namanya, bocorannya. Petunjuknya buat anak-anak, contoh di sini. Nah, nama guru misalkan kita bisa taruh nih di bawah. Logo sekolah bisa nanti Bapak Ibu bisa diatur mau di pojok kiri atau pojok kanan gitu ya, sesuai dengan panduan dari sekolah masing-masing. Nah, di bawah kita bisa tambahkan dibuat oleh, nah nama Bapak Ibu nih bisa ditaruh di sini. Nah, ya. Lalu disesuaikan, ingat informasi penting jangan melebihi margin. Nah, marginnya di mana? Marginnya di sini. Berarti batasnya di sini. Kelihatan ya, saya sengaja mengambil di Nah, pas banget dengan kotak tersebut. Nah, coba kita perbesar. Nah,
Sudah kelihatan ya? Kayaknya juga logo ini bisa kita masukkan lagi ke margin. Bisa kelihatan yang ini lebih rapi karena dia tidak diambang garis margin. Jadi ini kita bisa kelompokkan, kita bisa pindahkan berada di dalam margin, berarti nama, kelas, tanggal kita sesuaikan lagi. Kita bisa ya di blok semuanya. Tinggal dimundurkan sesuai. Nah, sudah selesai. Ini contoh proses ATM yang sederhana. Mau diganti misalkan, mobil ini mau kita ganti dengan elemen yang lain, berarti nanti teka-teki silangnya pun berubah gitu ya. Bisa jadi bukan balon lagi, ini berarti kita harus menyesuaikan misalkan, atau mau kita ganti mobil yang lain, boleh diklik, coba kita cek pakai info, tampilkan lebih banyak yang serupa. Nah, misalkan mobilnya kita mau ganti mobil warna biru dengan model yang lain, boleh. Atau bentuk mobil yang lain, contoh, nah ini kayak ada apa, nah, kita tinggal ganti, ada pemandangannya gitu ya, mobilnya kita ganti. Nah, contoh bolanya pun mau kita ganti gitu ya, tampilkan lebih banyak. Nah, lebih berwarna-warni atau ada yang 3D gitu ya, boleh sekali. Kita bisa pilih gitu yang sesuai dengan pilihan warna, ton warna di contoh. Balonnya kita juga mau ganti, klik, tampilkan lebih banyak. Nah, mau diganti balon yang seperti ini, boleh. Warnanya mau diganti, warna balonnya pun mau diganti, boleh, tinggal kita klik. Elemen balon tersebut muncul di pojok kiri atas, ada tulisan warna. Misalkan balonnya warna kuning, warna hijau. Nah, api. Misalkan mau diganti. Terus pintu. Pintunya mau diganti juga, boleh. Kalau ada pintu yang lebih menarik, ternyata rekomendasi ajaibnya adalah perabotan rumah gitu ya. Kita bisa ketik. Pilih yang grafis. Nah, ada pintu yang terbuka, ada banyak nih. Ini adalah pintu yang digunakan di elemen ini. Contoh di atas ada pintu dengan warna toska. Kita bisa ganti. Nah, ini contoh ATM, amati ATM yang amati tiru modifikasi yang sederhana gitu ya. Tentu saja kembali lagi ini bisa Bapak dan Ibu ganti gitu ya. Misalkan nggak mau mobil, bola, ataupun teka-teki silang yang lebih canggih lagi untuk mata pelajaran matematika misalkan gitu ya, itu boleh diganti lagi. Nah, mudah sekali, ini demikian demo dari saya, contoh ATM amati tiru modifikasi dalam membuat lembar kerja. Nah, sebelum kita pindah ke tanya jawab,
saya mau informasikan dulu terkait penugasannya. Sebagaimana workshop kita pada siang menuju sore hari ini adalah untuk sertifikat 32 jam pelajaran, maka ada penugasan untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, yaitu membuat lembar kerja. Nah, lembar kerja ini tadi saya sudah contohkan sangat-sangat mudah sekali. Harapannya Bapak dan Ibu guru sekalian bisa eksplorasi gitu ya. Jadi bisa boleh sekali menggunakan ATM, metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang penting Bapak Ibu mencoba. Nanti mungkin setelah sudah jadi gitu ya, boleh sekali dibagikan atau digunakan ke siswa, lalu Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya atau bagaimana antusias mereka gitu ya, belajar dengan integrasi dengan Canva untuk pendidikan. Jadi silakan yang pertama, buat lembar kerja dengan Canva sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kumpulkan paling lambat 11 November, jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu. Periksa email Bapak dan Ibu guru, nanti saya akan kirimkan formulir untuk mengumpulkan tugas dan informasi selanjutnya, informasi terkait penugasan ini, dan juga jangan khawatir, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Saya ada di situ, 10 Bapak dan Ibu guru Duta Canva ada di situ, sudah ada lebih dari 50.000 Bapak dan Ibu guru yang sudah jago menggunakan Canva juga ada di situ. Bapak Ibu bisa tanya jawab, bisa berbagi desain untuk krisan dari Bapak dan Ibu guru yang lain. Nah, silakan nanti saya akan bagikan absensi di sini gitu ya, untuk Bapak dan Ibu menuliskan alamat email supaya bisa saya data. Nah, kembali lagi jika Bapak dan Ibu belum mengaktifkan akun Belajar ID, silakan segera aktifkan supaya nanti ketika integrasi untuk akun Bapak Ibu guru dan peserta didik sudah aktif, Bapak Ibu bisa dengan mudah bergabung dengan tim untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya mau tampilkan grup Facebook kita. Nah, di sini. Nah, semoga sudah kelihatan ya. Ini adalah halaman komunitas. Setiap minggunya, saya akan berikan pedoman-pedoman. Contoh ini minggu lalu ada buku pedoman desain untuk guru matematika. Jadi di sini sudah ada semua elemen dan tips yang lainnya. Setiap bulannya juga ada webinar. Contoh kemarin 2 minggu yang lalu saya ditemani dengan Pak Vika Enggar Prayogo, beliau juga salah satu guru Duta Canva. Kita bersama-sama belajar membuat bahan ajar video seru ala TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, ini ada yang sudah berbagi desain. Ini dari webinar minggu lalu, ada yang berbagi presentasi. Nah, ini juga ada Ibu Nur Rohmah mencoba membuat video ala TikTok hasil dari menyimak video webinar 2 minggu lalu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berbagi desain, berbagi inspirasi, dan juga bisa untuk tanya jawab. Jadi di sini juga ada tanya seputar Canva. Nah, ada tanya seputar Canva, contoh dari Ibu Daryati, bagaimana mengatur cookie gitu ya di akun Canva untuk pendidikan. Ini dibantu dijawab dengan Bapak dan Ibu guru anggota yang lain. Jadi silakan monggo bisa bergabung, jangan khawatir misalkan aduh webinarnya hanya 1 jam misalkan ya, penyelesaian hanya 1 jam, jangan khawatir, pendampingan selanjutnya ada di komunitas Canva untuk Guru Indonesia. Nah, ini ada ular tangga dibuat dengan Canva. Nah, ini contoh keseruan gitu ya. Ada tagar juga, jadi ada tagar utama yang sudah kita gunakan gitu ya, kumpulan tagar penting di grup komunitas Canva untuk Guru Indonesia. Salah satunya ada mengajar dengan Canva. Nah, coba kita cek gitu ya. Mengajar dengan Canva ini sudah ada banyak, bahkan ada banyak Bapak dan Ibu guru yang berbagi bahan ajar. Nah, ini ada Pak Oni Rudianto,
berbagi bahan ajar tentang indera pengecap manusia gitu ya. Ini ada link template-nya, bisa disalin. Terus juga, nah ini dari Ibu Heni Hayati, contohnya beliau bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih kelas, redekorasi ulang kelas gitu ya. Lalu membuat poster-poster di Canva, dicetak lalu dijadikan dekorasi di kelas. Nah, seru sekali. Jadi saya tunggu Bapak Ibu bergabung di grup Canva untuk Guru Indonesia. Jangan khawatir, pendampingan dan tanya jawab tambahan bisa kita lanjutkan di situ. Untuk sore hari ini demikian dari saya kembalikan ke Mbak Syahnas, silakan. Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih banget untuk pelatihannya yang menarik sekali dan sangat komprehensif ya mengenai desain grafis pakai fitur-fitur Canva. Mungkin Bapak Ibu kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami mengundang untuk bisa menggunakan raise hand di Zoom dan nanti akan dibantu oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. Yuk, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Oke. Kita udah ada yang raise hand mungkin dengan Ibu moderator, mungkin bisa dibantu dengan spotlight ke Ibu Rusmaini Pandiangan ya. Ya, siap. Ya. Ya, mungkin bisa langsung Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Materinya sangat bagus dan saya juga pernah mengikuti Canva ya. Tapi untuk saat ini saya kan awalnya sudah waktu itu saya mengikuti pembelajaran Canva yang dari IG dan sudah diundang Canva edukasi ya, for education itu, dan belajar ID saya sudah bisa yang pro itu, tapi tiba-tiba hilang gitu. Saya tidak tahu, masuk di email saya katanya saya mengikuti orang yang melanggar aturan Canva. Saya kurang tahu ya Ibu, itu kenapa, sehingga ketika saya membuat materi pakai Canva semua jadi ada itu yang tidak hilang itu tulisan Canva-nya gitu. Apa namanya itu? Itu. Jadi gimana itu ceritanya? Kenapa sampai begitu ya, Bu? Terima kasih pertanyaannya Ibu Rusmaini dari SMA 30 Jakarta. Nah, ini yang selalu saya tekankan ke Bapak Ibu guru sekalian. Masing-masing satu guru, satu Canva. Itu pun juga kalau nggak salah itu pelatihan IG pun tajuknya begitu gitu ya. Sagu Safa, satu guru, satu Canva. Memang satu guru, satu Canva. Klaim masing-masing. Jangan bergabung di tim. Khususnya jangan bergabung di tim yang bukan sekolah di mana Bapak Ibu guru bertugas. Karena ketika Bapak dan Ibu guru dikeluarkan dari tim tersebut atau tim tersebut ternyata melanggar peraturan penggunaan dari Canva, maka otomatis Bapak dan Ibu guru akan dikeluarkan dari tim tersebut dan semua desain hilang, tidak bisa dikembalikan. Jadi ada beberapa gitu ya oknum di luar sana yang menjualbelikan akun Canva untuk pendidikan, padahal tujuannya Canva untuk pendidikan fasilitas gratis untuk pendidikan, bukan untuk keuntungan pribadi gitu ya. Jadi hindari bergabung dengan tim, silakan bergabung dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu guru bertugas, di mana nanti kita akan luncurkan di bulan November. Ya, saya akan informasikan, saya dan tim dari Kemendikbud akan segera informasikan ketika integrasi teknis sudah berlangsung. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu jika terjadi kasus yang sama gitu ya, kok tiba-tiba hilang tim saya gitu ya, terus dapat email notifikasi bahwa akun saya diturunkan. Nah, kemungkinan besar adalah karena Bapak dan Ibu guru akunnya tidak sengaja nempel atau bergabung dengan tim yang bukan tim sekolah Bapak dan Ibu guru, serta ada kemungkinan tim tersebut mungkin melanggar tata tertib dari penggunaan akun Canva untuk pendidikan. Begitu.
Oke, terima kasih Mbak Pipit. Mungkin next question bisa dengan Bapak Eko Wahyu Santoso. Silakan Pak. Pak Eko, sudah siap? Boleh nih mau bertanya. Oke. Iya. Oke, silakan Pak Eko pertanyaannya. Pak Eko, mohon maaf, ini sepertinya connection-nya belum ini, kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Oke, mungkin kita bisa dibantu dengan Oke, mungkin kita bisa next question dengan Ibu. Zoom gue, astagfirullahaladzim. Mimpi apa semalam? Oh ya, dengan dari SMPN 91 Jakarta mungkin bisa dibantu untuk pertanyaannya. Silakan Ibu. Bu Dewi lagi Zoom. Ibu mohon maaf yang dari SMPN 91 kami belum bisa dengar suaranya, pertanyaannya. Belum bisa Ibu. Oke, mungkin bisa dibantu dengan connection-nya. Kita next untuk question dulu dengan dari SMAN 26 dengan Ibu Yuliati C. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau tanya, kalau kita masuk pakai ID belajar, berarti yang pro itu kita gratis ya Mbak? Mbak Pipit. Halo. Ya, baik, terima kasih Bu Yuliati. Dan apakah satu lagi Mbak, apakah kita harus registrasi dulu atau tidak usah? Jadi saya ulang lagi ya informasinya, mungkin sambil kita kenal lebih lanjut gitu ya. Memang akun Canva itu ada apa saja gitu ya. Sebentar. Saya mau tampilkan lagi akun halaman Canva untuk guru Indonesia kita. Semoga kelihatan. Nah, beberapa, jadi ini ada sering gitu ya terjadi kebingungan. Canva Pro, Canva untuk pendidikan, Canva gratis. Nah, jadi istilahnya adalah Canva untuk pendidikan. Beberapa waktu lalu di sini di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia saya sudah informasikan gitu ya tentang jenis-jenis akun Canva. Canva yang pertama yaitu Canva gratis. Di mana Canva gratis ini Bapak Ibu hanya mendapatkan 250.000 template gratis, ratusan ribu foto, dan lain sebagainya, tapi tentu saja Bapak Ibu guru tidak bisa berkolaborasi dengan siswa, karena tidak ada ruang kelas khusus gitu ya, jadi ini hanya untuk penggunaan pribadi, boleh menggunakan Canva gratis. Lalu ada Canva Pro. Canva Pro ini langganan berbayar. Kalau Bapak Ibu punya online shop atau punya bisnis marketing dan lain sebagainya gitu ya, atau biasanya ini dipakai oleh tim-tim marketing gitu, bisa menggunakan Canva Pro, ini langganan berbayar. Nanti untuk menambahkan satu orangnya gitu ya, itu pun juga akan mendapatkan ada biaya lagi. Nah, Canva untuk pendidikan. Jadi mari kita gunakan istilah yang benar atau nama jenis akun yang benar, yaitu Canva untuk pendidikan. Canva untuk pendidikan itu fasilitasnya jauh lebih banyak dari Canva Pro.
Contohnya, semua yang ada di Canva Pro dapat, tapi ada tambahannya ada template untuk pendidikan, ada ruang kelas untuk mengundang siswa, membagikan tugas, mengelola tugas, integrasi dengan Google Classroom, terus juga yang tadi bisa langsung terkoneksi dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu guru bertugas kalau sudah integrasi dengan akun Belajar ID. Jadi pertanyaannya, Canva untuk pendidikan gratiskah? Gratis selamanya? Selamanya. Kalau sudah verifikasi dengan akun Belajar ID, tidak perlu verifikasi lagi. Jadi tidak perlu melakukan pengiriman NUPTK sertifikat pendidik lagi karena sudah otomatis menjadi atau terdata di akun pembelajaran Belajar ID dari Kemendikbud. Gitu ya. Jadi semoga sekarang sudah jelas istilahnya adalah Canva untuk pendidikan, bukan Canva Pro. Kalau Canva Pro berbayar dan silakan gunakan untuk kepentingan pribadi, boleh. Tapi kalau untuk KBM yang kita gunakan adalah Canva untuk pendidikan. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Yuli. Terima Terima kasih kasih, Bu Kak. Yuli. Mungkin untuk pertanyaan Terima kasih. berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa dari SMAN 76 Bapak Dadang Saputra. Silakan Bapak pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait penugasannya. Itu kita kirimnya itu lewat mana? Saya masih belum paham. Penugasannya atau kita ngepost ke grup Facebook ya, ke Canva-nya atau bagaimana ya? Terus yang kedua, itu gimana perbedaannya gimana nih? Ini yang tadi kita daftar itu Canva untuk pendidikan aktivasi guru individu atau Canva untuk pendidikan aktivasi SSO sekolah. Nah, itu saya masih belum paham perbedaannya. Lalu yang tadi itu masuknya kemana ya? Aktivasi guru individu atau aktivasi SSO sekolah? Ya mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Saya izin share screen lagi. Jadi untuk penugasannya, jadi sekarang ini ada absensi webinar, absensi penugasan gitu ya, karena tadi di depan sudah ada absensi kehadiran. Nah, ini ada absensi penugasan webinar. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang hadir di webinar hari ini, jika ingin mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran, wajib untuk mengumpulkan penugasan lembar kerja ini. Nah, untuk hari ini, Bapak Ibu mohon isi tautan ini gitu ya, absensi penugasan webinar. Tadi saya lihat sudah ada lebih dari 150 Bapak Ibu sudah mengisi. Mohon boleh tim IT atau tim admin gitu ya dibagikan ke Bapak dan Ibu guru melalui kolom chat. Silakan diisi absensi penugasan webinar ini. Nanti di situ saya akan kemudian mengirimkan email gitu ya, formulir untuk pengiriman. Jadi nanti pengiriman penugasan akan melalui email. Jadi silakan Bapak Ibu untuk periksa email secara berkala untuk pengumpulan tugas gitu. Dan pengumpulan tugasnya jangan khawatir, masih ada waktu kurang lebih 2 minggu ya dari sekarang. Jadi ada, insya Allah ada waktu